Tuhan, sebelum kita lebih jauh dalam hadirat Tuhan, mari kita mau satukan hati kita untuk bersyukur dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kebaikan Tuhan, di mana kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul di situ, Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Di mana saat ini Tuhan, kami mau Engkau menyelidiki setiap hati kami, menguji setiap kehidupan kami, apakah kami sungguh-sungguh di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, urapi setiap kami yang ada ya Tuhan, bahkan teman-teman, rekan-rekan kami yang ada dalam perjalanan, Tuhan menolong mereka hingga tiba di tempat ini dengan penuh sukacita bersama-sama beribadah dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik, yang mau lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Biarlah Tuhan Yesus urapi kami lebih lagi, pakai kami lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita mau sembah Dia. Kita sembah Allah yang hidup. Kita mau sembah Allah yang hadir di tempat ini, Roh Kudus yang hadir di tempat ini. Amin. Cinta padamu Tuhan.
Kami mau mempersiapkan seluruh kehidupan kami, isi hati kami, mengekspresikan sukacita kami untuk Tuhan pada pagi siang hari ini. Kami bersyukur ya Bapa, ini doakan kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, ada sukacita. Sekali lagi saya ingin menyapa shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua siap untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan pada siang hari ini, amin. Kita mau menari, meninggikan nama Tuhan pada siang hari ini. Sebelum itu kita bangkit berdiri. Puji nama Tuhan, masih semangat? Saya percaya kita semua masih semangat untuk
kemuliaan nama Tuhan. Katakan samping kiri kanannya, kasih Allah tak berkesudahan. Amin. Dalam hadirat Tuhan saudaraku, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah setiap kita mau diuji oleh Tuhan, mau diselidiki setiap hati kita oleh Tuhan. Amin. Yesus. Haleluya Tuhan. Di setiap hidup kami Tuhan. Amin. Haleluya Yesus.
ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi katakan haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagi ya Tuhan. Kami percaya Engkau lebih mengenal dan mengetahui seluruh jalan hidup kami Tuhan. Kami berserah, kami percaya kepadamu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus penolong yang setia. Mari katakan sekali lagi, angkat tanganmu, katakan lebih tahu yang terbaik. Kami bersyukur padamu Tuhan. Engkau sanggup Tuhan. Kami percaya padamu. Berserah ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi katakan hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita sembah Dia. Oh haleluya. Kami percaya, kami berserah, kami angkat hati kami bagimu Tuhan. Kami percaya padamu, kami bersyukur, kejadian yang terjadi dalam hidup kami bersyukur. Sebab Kau yang sanggup memulihkan kami, sebab Kau yang mau menolong kami, Kau penolong yang setia. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, Kau sangat baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Ini hidup kami, ini seluruhnya Tuhan kami persembahkan bagi Engkau. Sebab Engkau yang mengenal dan mengetahui isi hati kami. Bahkan Engkau yang mengerti akan jalan-jalan di sepanjang kehidupan kami. Engkau senantiasa memberikan yang terbaik Tuhan. Oleh sebab itu kami mau senantiasa menuruti dan mentaati akan segala hal yang Engkau kehendaki terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat hari ini. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami merindukan Tuhan, biar Engkau yang memberikan kepada kami kelaparan dan kehausan akan Tuhan. Seperti tanah yang kering merindukan air, demikian juga hati kami Tuhan merindukan akan Tuhan. Biar Tuhan yang memuaskan dahaga kami, Engkau yang memulihkan seluruh kehidupan kami. Sebab kami percaya pada saat kami beribadah dan bersekutu dengan Tuhan, kami akan berjumpa dengan Tuhan. Dan pada saat kami berjumpa dengan Engkau, hidup kami pasti akan diubahkan. Terima kasih Bapa, kami buka hati untuk pekerjaan firman dan pekerjaan Roh-Mu melalui kebenaran yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap mendengarkan firman bersama katakan amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Wah, luar biasa ya. Kita bersyukur hari ini kita ada di tempat yang baru,
Ya, semua karena anugerah Tuhan. Ya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema pujian dan doa mengubah hati. Ya, saya percaya bahwa di bulan Mei ini kita sedang memasuki pertengahan dari tahun ini, dan kita akan terus minta kepada Tuhan supaya Tuhan terus mengubah hati kita. Ya, sepanjang bulan Mei ini kita akan tema besar yang akan dibagikan melalui khotbah-khotbah adalah bicara soal perubahan hati yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, oke, mari kita akan melihat dahulu tentang pujian dan doa mengubah hati. Sebelum kita akan membaca ayat firman Tuhan, ya, untuk membahas tentang tema ini lebih lanjut, tentunya kita perlu memahami dulu bahwa Tuhan sangat menginginkan perubahan hidup kita. Ya, bukan saja kita menginginkan untuk terjadi perubahan, tentunya kita mengharapkan perubahan yang lebih baik dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan terlebih rindu untuk mengubah hidup kita. Asalkan kita tahu bagaimana caranya untuk kita mengikuti apa yang Tuhan mau, sehingga hidup kita diubahkan. Jadi bukan dengan cara kita, dengan kemampuan kita, mungkin dengan mengikuti seminar-seminar motivasi yang hanya mengubah yang dari luar. Tapi yang Tuhan inginkan adalah perubahan yang dari dalam, ya. Yang tentunya Tuhan mau melalui perubahan-perubahan ini kita kembali kepada pada saat manusia diciptakan atau awal penciptaan manusia. Kita tahu waktu Tuhan menciptakan awal, Tuhan berkata, sungguh teramat baik. Tapi akibat dosa, maka rupa dan gambar Tuhan dalam diri manusia menjadi rusak. Oleh sebab itu, melalui penebusan Yesus, kematian Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya, Tuhan mau memulihkan gambar diri yang rusak dalam kehidupan manusia ini, dan itu membutuhkan perubahan demi perubahan. Dan itu harus dimulai dari yang di dalam. Amin, bukan yang tampak luar. Ya. Nah, untuk hal itu Tuhan harus, ya, dalam perubahan yang kita inginkan akan hidup kita yang menjadi lebih baik, Tuhan harus merubah hati kita. Ya, karena hati ini bicara sesuatu hal yang dalam, yang akan mengubah seluruh kehidupan kita. Kalau kita memulainya dari dalam, bukan dari luar. Nah, ini perlu yang disebut dengan transformasi hati. Karena minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa hati adalah pusat kehidupan manusia. Sebab dari hatilah keluar hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk atau yang jahat. Ya, jadi dari hati keluar yang baik atau keluar yang jahat. Mari kita lihat lagi di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 45. Ini Yesus berkata kepada murid-muridnya. Kita percaya kalau Yesus berkata-kata, ini adalah sesuatu hal yang benar, ya. Perkataan yang Yesus ucapkan. Di dalam Lukas 6 ayat 45 Yesus berkata begini. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jadi di sini kita jelas Yesus katakan bahwa sesuatu yang dari dalam ini, kalau itu baik, maka keluarnya akan baik melalui ucapan yang baik. Tapi kalau yang dari dalam ini jahat, maka yang keluar, baik ucapan maupun tindakan kita adalah sesuatu hal yang jahat. Oleh sebab itu pentingnya Tuhan merubah hati. Saya ingat tadi pagi waktu saya terus berdoa, Tuhan, sesuai dengan tema ini, apa pesan khusus Tuhan? Apa rema yang Tuhan sampaikan kepada jemaat, di khususnya setiap kita yang mengikuti ibadah secara offline maupun yang sedang menyaksikan secara online. Dan Tuhan jelas berkata kepada saya bahwa
yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita ya, hati kita ini adalah sebuah perubahan yang total ya. Transformasi itu adalah bicara tentang perubahan dari, gambarannya adalah seperti ulat ya, diubah menjadi kupu-kupu, dari sesuatu yang kecil menjijikkan, yang gak bisa terbang, hanya jalannya juga lambat, menjadi kupu-kupu yang indah, kemudian yang bisa terbang. Jadi transformasi berarti sesuatu hal yang berubah secara total. Dan oleh sebab itu Tuhan mau memulainya dari hati, dan setelah terjadi perubahan dari hati kita, maka kita akan menyaksikan hal-hal besar, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang selama ini kita tidak pernah pikirkan. Yang kita pikir mungkin dahulu itu tidak mungkin. Tapi di dalam Tuhan, melalui perubahan yang terjadi dari dalam hati kita, maka kita akan mengalami sesuatu hal yang besar. Amin. Ya, yang percaya cuma sedikit, yang bilang amin. 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 Karena ini yang Tuhan janjikan bagi setiap kita. Selama ini begini, yang Tuhan jelaskan juga kepada saya ya. Selama ini kita berpikir begini, bagaimana kita mengalami sebuah perubahan ya. Kita pikir perubahan itu adalah sesuatu hal yang mudah. Dalam hal ini misalnya lewat situasi, lewat kondisi keberadaan hidup kita, kita bisa berubah dengan mudah. Tapi yang Tuhan inginkan memang perubahan itu adalah sebuah proses. Ada waktu, kita tidak bisa instan. Dan untuk proses dan waktu ini kadang-kadang orang Kristen tidak sabar ya, mau cepat-cepat selesai prosesnya, mau cepat-cepat untuk hal-hal yang Tuhan inginkan itu betul-betul terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang begini, hal-hal yang kita harapkan itu tidak terjadi. Karena begini, oh ya, yang saya ingat Roh Kudus ngomong begini, kita kan senantiasa berdoa begini. Ada mungkin orang berkata bahwa Tuhan itu menjawab doa ya, bukan berdasarkan keinginan kita, tapi kebutuhan atau keperluan kita. Saya bilang amin Tuhan. Tapi Roh Kudus ajarkan begini lagi. Sebenarnya alasan yang lebih kuat atau dasar daripada apakah Tuhan mau menjawab doa kita atau tidak, alasan yang paling kuat bukan sekedar untuk apakah kita butuh atau perlu, atau hanya sebuah keinginan kita. Tentunya keinginan kita sendiri tentu Tuhan tidak akan jawab. Tapi kebutuhan dan keperluan pasti atau kemungkinan Tuhan jawab. Tapi alasan, kata Tuhan, yang paling kuat untuk aku menjawab doa dari setiap anak-anakku, kata Tuhan, yaitu apakah waktu Tuhan menjawab doa itu baik bagi hati kita. Ngerti ya? Apakah itu baik bagi pembentukan hati kita? Bukan sekedar jawaban doa yang kita bilang, wah Tuhan saya butuh ini, saya perlu ini Tuhan. Tapi bagi Tuhan kalau itu tidak berguna untuk pembentukan hati kita, Tuhan bilang nanti dulu. Tunggu, sabar. Nah ini yang seringkali kita berpikir, kenapa Tuhan, ini kan udah memang kebutuhan, keperluan yang memang untuk misalnya pekerjaan Tuhan misalnya. Tapi Tuhan bilang tunggu, sabar. Karena ini bicara soal pembentukan hati. Contohnya adalah bangsa Israel. Ya, Tuhan sudah memberikan tanah perjanjian. Kalau hitungan waktu dari Mesir ke tanah perjanjian ini butuh, mungkin kalau jalan ya pada masa itu cukup 1 bulan sampai. 1 bulan saja sampai. Tapi kenapa membutuhkan waktu 40 tahun untuk sampai ke tanah perjanjian? Tujuan Tuhan apa? Kalau Tuhan mau memberikan tanah perjanjian, itu adalah tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Wah, ini tempat yang paling enak yang Tuhan sediakan daripada di Mesir, menjadi bangsa yang diperbudak oleh bangsa Mesir. Tapi kenapa butuh 40
tahun untuk jawaban janji Tuhan digenapi atas bangsa Israel. Karena Tuhan mau membentuk hati kita, membentuk hati bangsa Israel. Bangsa Israel yang tegar tengkuk, maka membutuhkan waktu 40 tahun. Oleh sebab itu, janganlah kita jadi tegar tengkuk. Amin. Kalau kita tegar tengkuk, Tuhan bilang 40 tahun. Kalau masih kurang, Tuhan tambahin lagi sampai seluruh hidup kita hanya dibentuk dan tidak pernah menerima janji Tuhan karena kita mengeraskan hati. Itu yang Roh Kudus ingatkan tadi pagi. Jadi semakin cepat kita menyerah, semakin kita berserah kepada kehendak Tuhan, karena kita tahu yang terbaik pasti Tuhan akan berikan. Kita percaya sekalipun harus melewati tantangan, harus melewati jalan yang tidak mudah, tapi kalau itu untuk membentuk hati kita, dan bagi Tuhan itu vitamin yang paling baik katanya, ya sudah, kita ikutin aja. Karena semakin kita berserah, semakin cepat janji Tuhan digenapi. Yang penting hati kita, ya. Makanya berkali-kali Tuhan bilang begini, bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi Tuhan senantiasa mengingatkan kepada umat Tuhan untuk harta kita ini harusnya adalah yang berbicara soal kerajaan Tuhan, kebenaran, kehendak Tuhan. Ya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Jadi semua yang kita nikmati di sepanjang kehidupan kita ini adalah bonus, asalkan kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, jadi bicara soal pembentukan hati. Ya, nah, oleh karena itu Tuhan mau untuk mengubah kecenderungan hati kita yang selalu berkeinginan untuk berbuat dosa, dan untuk diubah menjadi keinginan yang mau melakukan kehendak Tuhan dan memperkenan hati Tuhan. Di dalam Yeskel pasal yang ke-36 ayat 26 sampai 27 bisa ditampilkan. Yeskel 36 ayat 26 sampai 27, firman Tuhan berkata begini. Ya. Yeskel 36 ayat 26 sampai 27. Sudah dapat? Amin. Oke, saya akan bacakan ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ya, ini janji Tuhan, bahwa Tuhan akan mengubah hati kita jadi hati yang rela, hati yang taat, bukan hati yang keras. Dan kita akan melakukan kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, itu yang Tuhan cari. Karena masalah hati ini adalah, Tuhan bilang, adalah masalah yang penting. Jagalah hati, ya kan? Karena ini adalah hal yang harus kita pelihara, hal yang harus kita jaga, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau sampai yang memancar ini adalah sesuatu hal yang buruk, maka bukan salah Tuhan. Kita yang tidak berjaga-jaga akan hati kita. Ya, nah, transformasi hati ini oleh Roh Kudus, ya, tentunya yang paling bisa, misalnya yang paling bisa bicara dengan suara yang keras, atau lebih tepat mengatakan tentang transformasi hati ini adalah Daud, yang berhubungan dengan tema kita, yaitu pujian dan doa yang mengubah hati. Daud, kenapa? Karena Daud kita tahu dia mengalami transformasi hati ketika Nabi Nathan, ya, berkata kepada Daud bahwa engkau telah berzina dengan Batsheba. Dan Mazmur 51 itu menjadi mazmur yang menjadi pengakuan dosa daripada seorang raja
Ya, karena kalau seorang raja nggak mudah loh. Kalau ditegur seorang nabi, mestinya sebagai seorang raja yang berkuasa, dia bilang, kamu nabi berani negor-negor saya, mati kamu ya. Ya kan, pengawal penggal kepalanya gitu. Sangat mudah bagi seorang raja melakukan hal itu. Tapi Daud merendahkan diri dan dia mengakui bahwa dia telah berdosa dan dia tidak mau kehilangan roh Tuhan. Dia bilang, jangan ambil rohmu daripadaku. Karena dia tahu di tengah hatinya yang betul-betul jahat, ternyata dia rindu untuk Tuhan mengubah hidupnya. Dan itu dimulai dari hati. Karena di dalam Mazmur 51 nanti Bapak Ibu Saudara ya jemaat silakan baca di rumah tentang pengakuan dosa Daud di dalam Mazmur 51 ayat 1 sampai 12. Saya nggak akan bacakan ayat ini karena nanti cukup panjang ya. Nah, jadi perubahan hati ini butuh waktu, butuh proses, sehingga Daud yang hidupnya adalah orang yang Tuhan katakan orang yang berkenan di hati Tuhan, tapi dia juga masih bisa berbuat dosa. Karena apa? Ada masalah di hatinya ya, yang membuat akhirnya Tuhan harus menegur dia. Ada bagian-bagian dalam hati kita yang perlu dibereskan dan dimurnikan. Ya, Tuhan mau terus membuat lapisan-lapisan di hati kita yang buruk ya, yang bertahun-tahun ini Tuhan mau bersihkan, Tuhan mau murnikan. Tinggal bagian kita berserah. Jangan keraskan hati. Karena waktu kita mengeraskan hati, maka prosesnya akan lebih panjang lagi. Ya, untuk menerima berkat dan janji-janji Tuhan atas setiap kita. Jadi jika kita dengar tema ini ya tentang pujian dan doa yang mengubah hati, maka saya katakan tadi Daud adalah contoh yang paling jelas. Karena kitab Mazmur ini bicara soal doa dan puji-pujian, penyembahan dari seorang raja yang sebagian besar di dalam kitab Mazmur ini melalui pujian dan doa ini ditulis oleh Raja Daud. Dari 150 pasal, 73 Mazmur itu ditulis oleh Raja Daud. Jadi sebagian besar kitab Mazmur ditulis oleh Raja Daud. Jadi dia mengalami perubahan hati melalui doa dan pujian. Kita lihat bagaimana Daud waktu dia menyanyi, ada hadirat Tuhan, maka roh jahat di dalam diri Raja Saul pergi. Karena kenapa? Karena dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan melalui doa dan penyembahan, pujian kepada Tuhan. Ya, nah tapi kita akan melihat dari sisi yang sudah diberikan, yaitu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 22. Wah, ini saya baru mulai nih khotbahnya. Ya, mari kita lihat, gak apa-apa ya. Oke, saya akan percepat. 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 22. Ya, kita akan membaca bersama-sama ayat ini. Ya, sudah dapat semua. 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 22. Oke, 1, 2, 3. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Nah, kita akan melihat beberapa hal penting yang harus dilakukan untuk dapat mengubah hati kita, ya. Nah, yang pertama adalah di dalam ayat yang ke-17. Ini ayat yang terpendek ya di seluruh Alkitab. Yaitu tulisannya apa? Tetaplah berdoa. Paulus tulis ayat yang paling pendek, ya nggak kebetulan sih. Adalah tetaplah berdoa. Hal yang perlu kita perbuat untuk mengubah hati adalah dengan berdoa. Ya, ada seorang hamba Tuhan katakan begini, kalau kamu mau hidupmu berkenan di hadapan Tuhan, ada 3. Yang pertama, doa. Yang kedua, doa. Yang ketiga, doa lagi. Ya, saya nggak tahu lah, pokoknya ini menjelaskan betapa pentingnya doa.
Ya, karena doa bukan bicara soal permohonan permintaan kita kepada Tuhan, tapi doa ini bicara soal hubungan, keintiman kita. Jadi percakapan antara kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita sampai kehilangan hubungan dengan Tuhan, sebenarnya kita telah kehilangan esensi penciptaan kita sebagai manusia. Karena manusia diciptakan oleh Tuhan untuk memiliki hubungan. Kalau sampai hilang, wah ini bisa berbahaya. Oke ya. Nah, setiap kali, saya sekarang ambil contoh, suatu kali ya Petrus dan Yohanes ditangkap. Kemudian esok harinya mereka disidang oleh pemimpin-pemimpin Yahudi dan tua-tua serta ahli Taurat, yang intinya mereka itu dilarang keras untuk berbicara tentang nama Yesus. Ya, suatu kali Petrus dan Yohanes ya ditangkap. Kemudian sesudah dilepaskan, mereka memberitahu jemaat. Dan kita kenal ada perikop di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 21. Perikopnya adalah doa jemaat. Ya, intinya waktu jemaat sungguh-sungguh berdoa, apa yang terjadi? Maka goyanglah tempat itu. Kemudian seluruh murid-murid penuh dengan Roh Kudus. Dan setelah mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi bukannya mereka takut dengan ancaman untuk tidak boleh memberitakan nama Yesus. Waktu mereka berdoa, mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka bukan takut, tapi menjadi berani menyampaikan firman Tuhan. Nah, demikian. Nah, ketika kita takut, waktu kita berdoa, maka kita akan menjadi berani. Demikian juga ketika ya bisa ditampilkan yang pertama, ketika kita berdoa, maka doa akan mengubah hati yang khawatir, hati yang cemas, menjadi hati penuh damai sejahtera. Di waktu kita khawatir, kita cemas, kita mungkin merasa terintimidasi, terdakwa, seharusnya kita datang kepada Tuhan dengan berdoa, bukan malah lari daripada Tuhan, bukan malah akhirnya wah Tuhan tidak sayang lagi kepada saya, bahkan marah kepada Tuhan. Ini adalah sesuatu hal yang salah. Seharusnya kita harus terus-menerus berdoa. Ya, dalam situasi apapun tetaplah berdoa agar mendapatkan ketenangan dalam hati kita. Yang kita butuhkan adalah berdoa supaya kita bisa tenang. Bahkan juga firman Tuhan berkata begini, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ujung-ujungnya adalah berdoa lagi. Setelah kita dapat ketenangan dalam hati dan batin kita, kita tidak merasa tertuduh, kita tidak merasa terintimidasi, kita bisa dapat berdoa. Karena pekerjaan iblis adalah dia akan mendakwa kita, saudara-saudara seiman kita, mengintimidasi kita dengan intimidasi sehingga kita tidak memiliki hati yang bebas untuk datang kepada Tuhan. Biasanya kalau kita takut kan iblis terus mengintimidasi. Nah, banyak orang Kristen terintimidasi dengan iblis sehingga mereka tidak bisa maju dalam kerohanian mereka. Tapi waktu kita bisa tidak lagi terintimidasi dengan iblis, kita percaya akan pengorbanan Kristus, akan kemenangan yang Tuhan sudah berikan, maka kita melihatnya dari sisi yang berbeda. Bukan dari sisi kita harus berjuang sehingga kita menang, enggak. Kita melihat dari sisi di mana Kristus sudah menang. Maka iblis yang mengintimidasi kita itu tidak berlaku atas hidup kita, karena kita melihat dari sisi kemenangan Kristus di atas kayu salib dan melalui kebangkitan Kristus. Maka kita tidak akan terintimidasi. Kita tidak perlu takut, karena jika Tuhan berada di pihak kita, siapakah musuh kita, siapakah lawan kita? Apapun itu, baik ketelanjangan, sakit penyakit, penderitaan, peperangan, itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Bahkan lebih daripada itu, kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Ini yang harus dimiliki oleh setiap kita. Ya. Nah, jadi tetaplah berdoa.
terus menerus, jangan jemu-jemu untuk berdoa, ya. Karena Tuhan juga berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Sebab roh memang penurut, tapi daging lemah. Jadi kalau mau supaya roh kita tetap kuat, kita harus terus menerus berdoa. Boleh berdoa bahasa roh. Ya, ada sekarang beberapa hamba Tuhan diperintahkan Tuhan. Ada seorang dokter, saya lihat ceritanya ya. Dokter, dia menangani masalah COVID-19. Jadi sebelum peristiwa itu menjadi besar di pandemik ini, maka Tuhan bilang begini, kamu harus berdoa bahasa roh 7 jam. Ya, jadi dia berdoa bahasa roh 7 jam. Dan akhirnya dia diluputkan. Ya, setiap kita mungkin dapat pewahyuan dari Tuhan masing-masing. Tapi di sini intinya adalah tetaplah berdoa. Dan dokter itu bisa diluputkan, dia bilang, wah benar. Dia lihat bahwa ini bukan sekedar penyakit ini, virus ini bukan sekedar kita bisa menanganinya secara medis. Karena dia bilang ada yang dikasih obat murah sembuh, tapi ada yang dikasih obat yang mahal mati orangnya. Nah, jadi ini bukan bicara soal medis, bagaimana penanganan, tentang bagaimana kita bisa jaga sikap kita, hidup berolahraga, kita bisa kena matahari, kita minum vitamin. Itu bukan cuma sampai di situ, tapi bicara soal rohani. Ya, imun itu tumbuh waktu kita punya hubungan dengan Tuhan, dan salah satu yang dia dapatkan adalah berbahasa roh. Ya, nah seperti itu. Jadi kita juga harus terus menerus berdoa, bersekutu dengan Tuhan, bahkan intim dengan Tuhan. Dengar suara Tuhan dan senantiasa mau mendengar akan firman Tuhan. Ya, melakukan firman Tuhan itu pasti akan mengubah hidup dan hati kita. Ya, karena Tuhan katakan bahwa jika engkau mendengar baik-baik suaraku, maka segala berkat ini aku berikan kepadamu. Tapi kalau engkau tidak mendengar suara Tuhan, mengeraskan hati, maka bukan berkat, kutuk yang akan terjadi atas hidup kita. Ya. Jadi kita berdoa sampai sesuatu hal yang dijanjikan itu terjadi dan digenapi. Ya, jangan pernah berhenti sampai sesuatu hal terjadi dalam hidup kita. Karena doa yang Yesus ajarkan begini, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi sama seperti di sorga. Jadi kalau hal-hal yang merupakan kehendak Tuhan ini belum turun ke bumi ini yang berasal dari sorga, kita harus terus berdoa sampai kerajaan dan kehendaknya digenapi, sama seperti yang dirancang Tuhan dari sorga digenapi di bumi ini. Ya, itu yang Tuhan kehendaki dalam hal berdoa. Oke, yang kedua kita singkat. Yang kedua adalah bersyukur. Ya. Poin kedua, bersyukur. Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 berkata begini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan saja hal-hal yang enak, hal-hal senang, tapi dalam segala hal, baik itu penderitaan, sakit, atau masalah, ya, pencobaan, pergumulan, ujian, semua kita harus bersyukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kehendak Tuhan bagi kita adalah mengucap syukur. Jangan sampai kita malah mengeluh dan bersungut-sungut, karena Tuhan tetap peduli atas hidup kita. Sekalipun kita harus mengalami lembah-lembah bayang maut, ya, kata Mazmur, kata Daud katakan, tapi kita percaya bahwa gada dan tongkat Tuhan senantiasa menyertai kita. Berarti kita harus tetap bersyukur. Jangan sampai seperti bangsa Israel, oleh karena mereka bersungut-sungut, mengeluh, padahal mereka sudah melihat mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan yang Tuhan nyatakan, sekalipun mereka harus ada di padang gurun, tapi mereka senantiasa bersungut. Dan apa yang terjadi? Hanya 2, selama 40 tahun, hanya 2 yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Karena apa? Salah satunya adalah dosa bersungut-sungut mengeluh, tidak mengucap syukur.
Jadi mari kita latih lidah kita, perkataan kita untuk senantiasa bersyukur. Jadi kalau saat kita mengalami masalah, yang harus keluar mestinya bukan waduh mati gue, habis gue nih, selesai sudah, ya kan. Seringkali kan spontan kita begitu. Tapi setelah kita ingat, wah nggak bisa, kita harus bersyukur. Jalan yang terbaik yang Tuhan kehendaki ketika kita mengalami masalah yang berat, kita hanya bilang terima kasih Tuhan, Engkau tahu keadaanku, Engkau mengerti keberadaanku. Yang aku alami sekarang, aku tahu Tuhan memberikan sebuah jalan yang terbaik. Pintu satu ditutup, pintu lain Tuhan akan buka. Dan yang Tuhan bukakan jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Itulah kekuatan kuasa pada waktu kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, nah ketika kita mengalami hal-hal yang sulit, baik itu kesulitan ekonomi, sakit yang menahun dan lain sebagainya, masihkah kita tetap bersyukur kepada Tuhan? Atau ketika kita bertobat, ya sepertinya hidup jadi lebih sulit. Ya seringkali kan ada begitu ya. Kita bilang loh, waktu saya belum bertobat kok saya hidupnya enak gitu ya. Tapi setelah saya sungguh-sungguh untuk membuang dosa, mau hidup di dalam pertobatan, sungguh-sungguh dalam Tuhan, bukan tambah enak hidup saya, jadi tambah sulit, penuh tantangan. Ini yang mana nih kita mau memilih? Tapi kita tetap harus ikut Tuhan dan bersyukur dalam segala keadaan. Ya, jangan seperti saya katakan tadi, bangsa Israel selama mereka di padang gurun, ya, karena Tuhan mau mengubah hati mereka supaya mereka hidup takut akan Tuhan, rendah hati dan lemah lembut. Ya, untuk hal bersyukur saya tidak perlu panjang lebar karena ini kita sudah mengerti pada dasarnya, cuman kita harus perlu banyak praktek gitu ya, sebenarnya begitu ya. Ketika kita mengalami masalah sulit, sebenarnya inilah waktunya kita praktek, yaitu bersyukur. Amin. Nah, yang ketiga, yang terakhir, kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-22. Ya, langsung ke ayat 22. Firman Tuhan berkata begini, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Poin yang ketiga adalah berjaga-jaga. Di dalam Amsal 4 ayat 23 juga berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi di sini kita harus senantiasa berusaha menjaga hidup kita jauh dari kejahatan, supaya hati kita dapat berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, berjaga-jagalah ini berarti berjaga-jagalah supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita tahu kisah daripada Kain dan Habel, ya. Kain tidak berjaga-jaga dalam hatinya, sehingga dia nekat membunuh adiknya sendiri. Ya, dia nekat membunuh adiknya oleh karena apa? Dia tidak berjaga-jaga. Seharusnya waktu dia lihat persembahannya tidak diterima, sedangkan persembahan Habel diterima di hadapan Tuhan, dia mengoreksi diri. Dia harusnya bertobat. Dia harus melihat kenapa persembahannya tidak diterima, bukan menjadi iri hati, dendam atau marah kepada adiknya. Nah, seringkali iblis akan membuat hal-hal itu. Kita menjadi iri, kita menjadi dendam, karena kita merasa kita tidak lebih baik daripada saudara kita atau orang-orang lain, sehingga kita membiarkan pikiran kita dikuasai oleh iblis, ya, untuk marah, menyimpang sesuatu hal yang salah, dan akibatnya berujung pada sebuah tindakan berdosa, sama seperti Kain. Ya. Dan firman Tuhan berkata supaya kita jaga hati. Caranya dengan apa? Dengan mengisi hati kita dengan kebenaran firman. Isilah. Jangan sampai hal-hal yang kita isi ini membuat perbendaharaan hati kita ini adalah perbendaharaan yang kotor,
Kalau perbendaharaan yang kita simpan ini cuma berita-berita hoax ya, berita gosip ya kan, padahal Tuhan nggak memanggil kita jadi gosiper, padahal worshiper ya gitu ya. Tapi kita terima cerita yang nggak benar, terus kita lihat peristiwa kapal tenggelam, kapal selam tenggelam, terus kapal laut misalnya tenggelam, terus kita lihat pesawat terbang jatuh, ya kan? Kita cuma dengar berita-berita yang heboh-heboh, yang menakutkan, maka hati kita akan terisi dengan hal-hal kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan. Tapi kalau kita isi dengan kebenaran firman, kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Terus kita percaya bahwa apa yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah timbul dalam hati, disediakan bagi orang-orang yang mengasihi kita. Dan kita percaya bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada setiap kita. Maka hati kita, hidup kita akan menjadi hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Ya, karena hal kerajaan surga itu bukan soal makan dan minum, tapi soal apa? Sukacita ya oleh Roh Kudus. Terus bicara soal damai sejahtera, begitu ya. Soal damai sejahtera, soal kasih dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kita harus jaga hati kita, karena jelas firman Tuhan berkata bahwa Allah menentang orang yang sombong, orang yang keras hati, tapi mengasihani atau berbelas kasih, atau bahasa terjemahan yang lain, memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Anugerah akan Tuhan berikan. Anugerah ini adalah sesuatu pemberian cuma-cuma dari Tuhan yang tidak dapat kita lakukan dengan kekuatan kita, tapi dianugerahi. Hal-hal yang bagi kita kayaknya nggak mungkin, tapi kalau Tuhan melihat ada kerendahan hati di situ, maka anugerah demi anugerah akan dicurahkan Tuhan atas hidup kita. Ya, jadi pentingnya kita menjaga hati. Nah, prakteknya bagaimana? Prakteknya adalah mari perbanyak hidupmu dengan puji-pujian. Ketika menghadapi masalah, ya, ibu-ibu pasti sebenarnya gampang ya, sambil masak, sambil mengerjakan sesuatu, putar lagu, nyanyi gitu ya. Ya kan, waktunya lebih enak. Kalau bapak-bapak mungkin kalau bekerja di luar agak sulit, tapi kalau di kantor bisa dengan mendengarkan lagu-lagu rohani. Ya, terus naikkan pujian, naikkan doa, naikkan ucapan syukur kita, dan kita akan mengubah atmosfer. Karena pada saat kita menaikkan pujian, menaikkan doa, kita sedang mengubah atmosfer di sekeliling kita, dan tentunya melalui doa pujian kita ini mengubah hati kita. Ada hadirat Tuhan waktu kita doa dan memuji Tuhan, dan itu mengubah hati. Hati yang keras Tuhan ubah menjadi hati yang lembut. Dan waktu kita punya hati yang terus diubahkan oleh Tuhan, semakin berserah, semakin lembut. Wah, jangan heran ada orang yang dipakai Tuhan secara cepat, karena dia semakin berserah, karena dia punya hubungan melalui doa dan pujian dengan Tuhan, dan Tuhan istilahnya mengoperasi hatinya, dan dia terbuka untuk pekerjaan Roh Kudus. Tapi ada orang yang sudah bertahun-tahun jadi Kristen, ya, sudah ikut doa, misalnya doa subuh kah, atau doa malam, atau kegiatan-kegiatan hal-hal yang rohani, tapi tidak berubah-berubah karena cuma rutinitas ke gereja setiap minggu, tapi nggak mengalami perubahan karena tidak mau sampai ke hati. Doa pujian yang kita naikkan tidak sungguh-sungguh, sehingga tidak mengubah hati kita, sehingga terjadi perbedaan antara pertumbuhan rohani yang seseorang dengan pertumbuhan rohani yang lain. Masalahnya di mana? Masalahnya bukan di Tuhan, tapi masalahnya kepada masing-masing. Apakah ibadah, apakah persekutuan melalui doa dan pujian kepada Tuhan itu sampai mengoreksi dan mengubah hati kita? Atau kita setiap kali mendengarkan firman, kita menolak, kita bilang, oh itu bukan buat saya, itu buat orang lain. Maka kita tidak akan pernah diubahkan hatinya oleh Tuhan. Ya, sebab itu izinkan Roh Kudus untuk memenuhi kita
memimpin kita, dan biarlah kita senantiasa bersukacita, ya, bersyukur, memuji-muji Tuhan, maka hati kita akan dipergunakan oleh Tuhan menjadi hati yang seperti diinginkan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami. Kami menyadari Tuhan, tanpa perubahan hati, maka kami tidak akan pernah mengerti akan kehendak-Mu. Kami tidak pernah mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami alami dalam kehidupan kami. Bahkan kami tidak bisa menikmati hal-hal yang besar, hal-hal yang Tuhan sediakan untuk kami masuk Tuhan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Ajar kami Tuhan menyadari dan mengerti bahwa Engkau sedang mengubah dan mau memproses hati kami. Engkau mau mengoreksi hati kami. Engkau mau mengoperasi hati kami Tuhan. Mari Tuhan bentuk hati kami ini menjadi hati yang seperti yang Engkau inginkan Tuhan. Ampuni jika dalam kehidupan kami seringkali mengeraskan hati kami. Kami seringkali menolak akan firman-Mu. Kami seringkali Tuhan bereaksi, berespon dengan hal-hal yang negatif ketika masalah datang dalam hidup kami. Bahkan ketika badai hidup menerpa kami Tuhan, kami seringkali tidak mengingat bahwa Engkau punya rancangan yang terbaik atas hidup kami. Biarlah di tengah masalah-masalah yang berat yang mungkin kami alami saat ini, biarlah doa dan pujian itu senantiasa naik di hadirat Tuhan melalui hidup kami Tuhan. Dan kami tahu jika Engkau izinkan pencobaan, bahkan ujian Tuhan yang kami alami, kami mau Tuhan untuk mengucap syukur, karena kami tahu Engkau sedang mengubah hati kami. Ini hidup kami Tuhan. Ini seluruh keberadaan hidup kami persembahkan di hadirat-Mu, di atas mezbah-Mu Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, kami mau terus mempraktekkan firman Tuhan. Kami mau supaya Tuhan terus mengubah hati kami. Jika ada hal yang keras Tuhan, ada hal yang membuat kami jauh daripada Tuhan, oleh karena sikap hati kami yang Engkau mau koreksi Tuhan. Tetapi mulai hari ini kami terbuka untuk Roh-Mu memproses akan hati kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa Tuhan, biar anugerah Tuhan dilepaskan atas setiap jemaat-Mu. Hamba berdoa biar Tuhan campur tangan, hadirat Tuhan melawat setiap kami. Engkau mengerjakan sesuatu hal yang dari dalam yang tidak kelihatan itu Tuhan. Kami buka hati kami. Gurabasyadara-laya rabasyakara-laya. Gurabasyakara-laya rabalabasyadaraba karalaya rabal. Gurabasyakara-laya rabalaya syakaralaya rabal. Mari Roh Kudus, kami bebaskan kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Gurabasyakara-laya rabalasyakaralaya rabalabalasyakara-laya. Gurabala, sebab hamba percaya Tuhan, kami percaya setiap kebenaran yang disampaikan hari ini, itulah yang Tuhan mau kerjakan. Dan hari ini Engkau sedang mengubah hati kami Tuhan. Mari Roh Kudus, mulai sekarang Tuhan, kami mau belajar untuk mengikuti tuntunan-Mu Tuhan. Mulai sekarang Tuhan, kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan untuk tetap hidup di dalam perubahan demi perubahan dalam hati kami Tuhan. Sebelum kita akan masuk dalam perjamuan, mari kita naikkan Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup kami yang lama. Mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
katakan, ku telah mati, ku telah mati, dan tinggalkan cara hidup yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia. Ya Tuhan, kami menyadari dan tak berarti hidup yang lama. Kami mau tinggalkan Tuhan. Oh, hidup ini kami letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari setiap kita sudah diberikan akan roti dan anggur. Kita mengangkat akan roti dan anggur, dan kita mengangkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari sebelum kita makan, kita mengingat akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Tubuhnya yang telah dipecah-pecahkan, kepalanya yang dimahkotai duri, tangannya yang dipaku, kakinya yang dipaku, dan ada cambuk di sekeliling tubuhnya. Bekas cambukan, luka-luka yang memar ada di dalam seluruh tubuhnya. Bahkan pada waktu Dia disalib untuk memastikan kematiannya, maka ada tombak yang menembus sampai ke lambungnya sehingga keluar darah dan air. Tuhan, begitu besar pengorbanan-Mu bagi kami. Setiap kali kami makan roti ini dan minum anggur, Tuhan, kami mau Tuhan mengingat akan persekutuan kami dengan Tuhan dan persekutuan kami dengan saudara-saudara seiman, bahwa kami adalah milik Kristus, bahwa Tuhan Yesus sudah membayar semua dosa dan pelanggaran kami, bahwa kami sudah ditebus dari kehidupan kami yang lama, dan kami adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Oleh sebab itu Bapa, kami mau tetap setia, kami mau tetap taat kepada Tuhan. Kami tidak mau membiarkan bahkan Engkau tersalib untuk kedua kali, sama seperti yang Kau katakan kepada Rasul Petrus. Tapi biarlah Tuhan, melalui hidup kami Tuhan ubahkan Tuhan, sehingga pengorbanan Kristus itu tidak akan pernah sia-sia dalam kehidupan kami. Kami mau menghargai dan menghormati akan kuasa, akan semua hal yang sudah Engkau lakukan di atas kayu salib bagi kami. Dan Engkau memberikan kepada kami sebuah perjanjian yang baru Tuhan, melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan ini. Mari sebelum kita makan, dengarlah firman Tuhan yang berkata, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang melayakkan kami. Oleh karena anugerah Engkau menyelamatkan kami Tuhan. Engkau telah memilih kami Tuhan dari sekian banyak manusia. Dan jika kami boleh meresponi akan kasih-Mu Tuhan atas kami, kami bersyukur Tuhan, bahwa Engkau telah menyediakan kami kehidupan kekal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan,
buat kasih-Mu bagi kami. Terima kasih buat pengampunan-Mu Tuhan. Kami yang dilayakkan Tuhan, bukan karena kebenaran kami sendiri, tapi karena pengorbanan-Mu. Terima kasih. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari sebelum kita minum akan cawan perjanjian yang baru ini, mari kita mau supaya Tuhan mengubah hati kita dengan kuasa darah Kristus. Darah yang mengampuni semua dosa dan pelanggaran kita. Kita mau mengakui semua dosa, pelanggaran, kesalahan kita, bahwa kita tidak luput daripada dosa, pelanggaran, dan kesalahan. Dan kita mau menaruhnya di bawah kaki Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dan darah Kristus akan mengampuni setiap kita. Darah Yesus yang memeteraikan kita pada dahi kita, bahwa kita adalah milik pusaka Tuhan, bahwa kita adalah kepunyaan Tuhan sendiri, milik Tuhan sendiri. Sehingga hidup kita bukan kita lagi, melainkan Kristus yang hidup dan tinggal di dalam kita. Dan hidup yang kita hidupi adalah hidup oleh karena iman kepada anak Allah yang telah mengasihi kita. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu Tuhan. Darah-Mu yang membuat kami memiliki kuasa dan otoritas. Sebab kami mengalahkan iblis yang mendakwa kami siang dan malam dengan darah anak domba dan dengan perkataan kesaksian kami. Bahkan kami tidak takut sekalipun kami harus menghadapi maut, karena darah Yesus yang telah membeli kami, bahwa kami adalah milik Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa buat pengampunan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu, buat kami hidup terus di dalam pertobatan, di dalam percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa memberikan hal-hal yang baik dan menjamin hidup kami sampai kehidupan yang kekal. Tuhan genapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat darah-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Darah-Mu menyucikan kami, dan firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur Yesus segala sakit penyakit kami, segala kelemahan kami, segala kecenderungan hidup kami yang berdosa, Tuhan telah mengampuni, menyucikan kami dan menguduskan kami, bahkan membenarkan kami. Terima kasih Bapa, kami dibenarkan Tuhan, kami hidup sebagai orang-orang benar. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita minum, dengarlah firman Tuhan yang berkata, bukankah cawan ucapan syukur yang olehnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Serahkan kepada nama Tuhan. Kita bersyukur, selamat duduk. Kita bersyukur kita sudah melakukan perjamuan kudus, dan kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang diberkati oleh firman Tuhan. Boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kita akan memberikan korban persembahan. Ada yang bertugas? Oke, silakan kita puji dan berkata, aku naikkan syukurku. Kasih yang mendoakanku
Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Kita bersuka-cita kalau kita boleh berada di tempat yang baru untuk minggu pertama di bulan Mei ini. Dan biarlah tempat ini buat Tuhan yang boleh pakai kita untuk boleh kita pakai lebih luar biasa lagi itu. Amen. Yang bersuka itu boleh lambaikan tangannya dulu. Wih, kita boleh bersuka-cita. Amen. Oke, untuk pengumuman besok nanti 2 pagi hari Kamis. Kita akan ada 2 pagi setiap hari Kamis di minggu pertamanya. Jam 6 pagi. Jam 6 pagi kita ada 2 pagi, jam 6 pagi di setiap hari Kamis. Dan kita ada komsel juga setiap hari Kamis minggu kedua dan minggu keempat. Jam 8 malam nanti via Zoom. Nanti biar seluruh jemaat yang rindu untuk sama-sama komsel nanti akan di-share linknya di grup. Oh iya, kita juga ada doa untuk seluruh pengurus dan pelayan. Nanti kita akan doa setiap minggu pertama sih, di setiap hari Minggu dan minggu pertama. Oke. Ada tambahan dari Bapak? Oke, cukup. Saya kembali kepada Wars. Puji Tuhan, sudah tidak ada, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Bersyukur buat ibadah kami pada hari ini. Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami membuat kami semakin bersemangat. Tuhan bergairah di dalam menjalani kehidupan kami, karena roh antusias itu ada di dalam kami yang senantiasa membuat kami menyala-nyala di dalam Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami ada saat ini, kami boleh beribadah Tuhan sampai dengan di bulan Mei ini Tuhan. Jika kami melihat akan hal-hal yang terjadi di masa yang lalu, kami sudah melihat bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, bahwa Tuhan membuktikan kasih setia-Mu bagi setiap kami. Kami ada Tuhan karena Engkau senantiasa menolong kami dan memberikan anugerah yang berlimpah. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami senantiasa bersyukur melalui doa-doa kami, melalui permohonan dan permintaan kami di hadirat Tuhan. Sebab kami percaya bahwa Tuhan senantiasa mendengar, bahkan Tuhan senantiasa menjawab doa-doa kami. Kami bersyukur Bapa, jika mungkin saat ini ada jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit. Kami percaya di tengah masalah yang sulit ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong kami. Sebab Engkau adalah Jehovah Rafa, Engkau adalah dokter di atas segala dokter, Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Oleh sebab itu Engkau tidak menginginkan untuk kami menderita sakit Tuhan yang cukup lama. Oleh sebab itu kami percaya, kami berdoa Tuhan, kami serahkan kehidupan dari setiap mungkin jemaat yang saat ini dalam keadaan lemah dan sakit. Kami percaya, kami berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, bahwa oleh bilur-bilur Yesus segala sakit penyakit kami telah disembuhkan. Kami berdiri di atas firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau menyembuhkan segala sakit penyakit kami.
Dan kami akan melihat pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat untuk menolong dan menyembuhkan setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan kami berdoa jika saat ini Bapa penyakit khususnya virus COVID-19 ya Tuhan, yang mungkin saat ini dialami oleh jemaat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, yang mungkin sedang menyaksikan akan ibadah melalui online ya Tuhan. Hamba berdoa, kami sepakat berdoa untuk menolak, untuk menghancurkan semua pekerjaan iblis melalui virus COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak segala sakit penyakit yang bukan berasal daripada Tuhan, sebab Tuhan tidak memberikan kami sakit penyakit. Oleh sebab itu dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan Tuhan bekerja menyembuhkan setiap jemaat-Mu Tuhan, setiap umat Tuhan, sehingga kami semua mengalami kesembuhan ilahi, mengalami kesehatan yang daripada Tuhan, dan kami boleh hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya kuasa kesembuhan Tuhan bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat yang sedang mengalami pergumulan untuk masalah ekonomi Tuhan. Kami percaya Tuhan Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan dan mencukupi segala kebutuhan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Pada waktunya Tuhan akan membukakan jalan bagi setiap kami, dan kami akan melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa biar terobosan demi terobosan yang baru Tuhan dinyatakan bagi umat Tuhan. Pintu satu ditutup, pintu lain Tuhan bukakan, sehingga kami akan melihat penyediaan Tuhan yang supranatural terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat yang sedang mengalami pergumulan masalah rumah tangga. Kami minta belas kasihan Tuhan dan anugerah Tuhan. Kami tahu Bapa bahwa iblis tidak pernah tinggal diam untuk coba memecah belah, untuk membuat keluarga umat Tuhan menjadi mengalami banyak hal-hal yang menyakitkan ya Tuhan, bahkan sampai kepada perceraian. Kami berdoa ya Tuhan, biar belas kasihan Tuhan turun bagi setiap keluarga Kristen di tengah masa pandemik ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan membuat keluarga dipulihkan, sama seperti janji Tuhan bahwa Tuhan akan memulihkan, di mana hati bapak-bapak akan berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anaknya berbalik kepada bapak-bapaknya. Kami percaya Bapa, itu akan dimulai dari keluarga Kristen. Itu akan dimulai dari kehidupan anak-anak Tuhan, supaya jangan sampai Engkau memukul bumi hingga musnah. Kami percaya, kami sebagai anak orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kami mau berdiri di atas kebenaran Tuhan, dan melalui pemulihan yang Engkau adakan bagi keluarga dari seluruh umat percaya orang-orang Kristen, kami boleh melihat Tuhan bahwa Tuhan akan memulihkan keluarga-keluarga lain Tuhan. Dan kami boleh menjadi teladan, karena Tuhan menginginkan sebuah keutuhan dari sebuah keluarga yang Tuhan sudah berkati. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami juga Tuhan, bagi setiap pergumulan dari setiap anak-anak-Mu, baik yang sekolah, baik yang kuliah Tuhan. Tuhan memberikan kepada setiap anak-anak-Mu kecerdasan, kepintaran, sehingga mereka boleh mendapatkan nilai-nilai yang baik di sekolah, dan mereka boleh menyelesaikan sekolahnya dan menyelesaikan kuliahnya tepat pada waktunya Tuhan, dan hidup mereka boleh menjadi kesaksian. Kami berdoa bagi generasi muda Tuhan, Tuhan yang memakai setiap generasi muda di zaman yang tidak mudah ini, di tengah banyak tawaran, tantangan, tawaran-tawaran dunia yang membuat mereka terjerat Tuhan dengan hal-hal yang salah Tuhan. Kami berdoa, kami berdiri bagi generasi muda Tuhan, yang memampukan setiap mereka untuk berjalan dan berdiri di atas kebenaran-Mu Tuhan. Tolong setiap generasi muda untuk berani bersikap Tuhan di tengah hal-hal yang mungkin berbeda dengan dunia Tuhan, tapi mereka tidak merasa sendiri Tuhan. Mereka tidak merasa bahwa mereka menjadi sebagai orang yang mungkin aneh Tuhan, di tengah lingkungan, di tengah hal-hal yang jahat itu menjadi sesuatu hal yang umum Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biar Engkau yang menguatkan hati setiap anak-anak muda untuk tetap memiliki persekutuan yang hidup dengan Tuhan. Mari ya Bapa, kami rindukan Tuhan, biar kasih Tuhan melawat setiap anak-anak muda. Mereka boleh bangkit, boleh menyala-nyala, boleh melayani Tuhan dengan segenap hati, dan mereka akan melihat bahwa pertolongan Tuhan yang ajaib dinyatakan atas hidup mereka.
Bapak, semua pemikiran-pemikiran dunia, semua hal-hal yang membuat mereka tidak percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kepada mereka masa depan yang cerah. Tuhan yang akan menghalau semua pikiran-pikiran yang jahat daripada iblis, yang menganggap bahwa segala hal yang dikerjakan dengan kekuatan mereka sendiri itu yang membuat mereka sukses. Tetapi kami percaya sebagai anak-anak Tuhan, kami akan tetap mengandalkan akan kekuatan Tuhan, anugerah daripada Tuhan yang akan memampukan kami sehingga kami boleh memiliki masa depan yang cerah seperti yang Tuhan janjikan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa bagi pemerintahan bangsa dan negeri kami di mana kami tinggal. Tuhan berkati akan presiden kami Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin, seluruh staf menteri, MPR, DPR, semua pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, setiap pemimpin-pemimpin bangsa, bahkan TNI Polri. Tuhan memberkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan sehingga mereka boleh memimpin, memiliki kebijakan, memiliki keputusan-keputusan yang membuat bangsa ini menjadi sejahtera, menjadi aman Tuhan, bahkan maju Tuhan, karena mereka boleh melakukannya untuk rakyat ya Tuhan, untuk kesejahteraan rakyat. Kami serahkan semua pergumulan masalah di bangsa ini, semua bencana-bencana alam yang terjadi di laut, di udara, di darat ya Tuhan. Kami tolak semua pekerjaan-pekerjaan iblis yang coba mencuri, bahkan membuat jiwa-jiwa itu terhilang Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua hal yang membuat banyak jiwa menjadi meninggal ya Tuhan, kami berdoa Tuhan, Tuhan yang berbelas kasih, sehingga kami rindukan sebelum hal yang dahsyat terjadi di bangsa ini. Kami rindukan bangsa ini senantiasa dilawat oleh Tuhan. Kami mau melihat bahwa penuaian besar-besaran terjadi atas bangsa dan negeri ini, sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan yang akan menyempurnakan setiap doa dan permohonan kami ini. Dan jika sebentar kami akan kembali dalam aktivitas kegiatan kami selanjutnya, kami mau terima berkat yang Tuhan telah sediakan bagi setiap kami. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, harapkan hal-hal yang besar, karena Tuhan yang menjanjikannya adalah setia. Maka biarlah apa yang engkau harapkan, yang engkau rindukan pada saat engkau percaya bahwa Tuhan telah menyediakan apa yang merupakan kebutuhan keperluan kita, baik yang sakit, kesembuhan yang Tuhan sediakan, baik yang sedang mengalami masalah ekonomi, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Apapun masalahmu, pada saat Tuhan mencurahkan berkat-Nya, maka Tuhan akan memberikan kemampuan kepada setiap kita untuk dapat menanggungnya. Kiranya berkat daripada Bapa Surgawi, kasih setia, kasih karunia, rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus akan menyertai setiap kita untuk senantiasa taat, setia, dan tidak bercacat celah sampai Tuhan Yesus Kristus menjemput setiap kita di awan-awan, dan kita akan tinggal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan yang kekal untuk selama-lamanya. Kita semua yang diberkati bersama-sama